hari ini sesuai dengan permintaan saya untuk membuktikan kebenaran, ya, kebenaran versi penjelasan saya dan versi penjelasan kelima Putri Aprilia terkait dengan laporan Hotman Paris Hutapea. Maka hari ini akan dilakukan konfrontir antara saya dengan saudara Putri Kelima Aprilia alias Iklim Hakim. Terkait mana? Tentang kebenaran unggahan-unggahan saya, unggahan-unggahan dia, ya, postingan dia di Instagram dia dengan Instagram saya, ya. Tapi yang pasti satu, kita sudah sampai pada pembicaraan dengan tim hukum saya sebagai saudara di atas, bahwa dari penjelasan Iklim Hakim kepada saya ketika tanda tangan kuasa, surat pernyataan, semuanya atas permintaan dia. Dan kemudian pada waktu itu Hotman cuap-cuap, dia tidak, Iklim Hakim bukan siapa-siapa. Belakangan ngaku ada hubungan, belakangan ngaku pacaran. Jadi yang dua orang ini, begitu selesai urusannya saya akan ambil tindakan hukum karena ada pembohongan publik. Dugaan kita ya, seperti itu. Jadi tentang dugaan pencemaran nama baik, justru saya yang dicemarkan sekarang. Mereka ternyata berpacaran. Itu pengakuan dari saudara Hotman Paris dan Iklim Hakim. Nah, kalau mereka memang ternyata pacaran, terus buat apa Iklim Hakim buat tanda tangan kuasa ke saya? Buat apa dia mengatakan ada dugaan pelecehan seksual? Buat apa saya bawa dia ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan? Buat pengakuan di sana, ada semua videonya lengkap. Ini akan kita uji nanti. Jadi dua orang ini nggak boleh bermain-main untuk urusan hukum. Itu saja. Semua data saya bawa. Video, percakapan chat WA, capture, foto-foto, dan postingan Instagram. Serta surat kuasa dan surat pernyataan. Bareng sih Pak. Iya, bareng. Jangan maju-maju, Bray. Pertama sekali saya salam adik saya dulu. Terima kasih. Makasih ya. Dan pengacaranya, Saudara Dinda Faris. Oke, pertemuan hari ini cukup panjang ya. Kayaknya terpanjang dari sebelum-sebelumnya. Dari aku pribadi sih aku mengharapkan semuanya baik-baik aja, semuanya kembali baik-baik gitu. Karena apa? Dengan adanya kayak gini-gini juga banyak sekali hal-hal yang terganggu, terutama pekerjaan, urusan pribadi dan sampai ke anak gitu loh. Sampai-sampai ya lagi kayak gini, aku harus titipin anak gitu. Aku yang kebayang juga mau ke anak, jadi ya berharap yang baik-baik lah semuanya. Biasanya aku nggak pernah nangis, tapi tadi sempat nangis karena benar-benar merasa tertekan, yang pasti banyak banget pertanyaannya, banyak banget sampai 30 halaman lebih. Sebenarnya bukan kurang puas, tapi lebih ke nggak nyangka aja sih mau sepanjang ini. Tertekan banget, sampai stres udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Bapak Ule? Lagi live. Assalamualaikum. Hai. Apa? Di vlognya Kak Sarwenda. Gue itu mau bercanda aja. Sempat manggil saya Kak Sule itu gimana Kak? Bercanda aja. Cuma Ya biasa aja, namanya dia kan tukang bercanda juga, ya nggak apa-apa, namanya juga silaturahmi. Itu hak mereka, ya itu yang mereka, itu kan hak mereka, tapi jangan sampai kita rujuk karena hanya anak gitu loh. Kan bahaya untuk kitanya juga, harus benar-benar dari dalam gitu. Kalau rumah tangga kan nggak main-main. Kedepannya kita kan nggak tahu, kita tunggu aja nanti, doakan aja yang terbaik lah. Terus kita harus saling benci. Kan dia mau apapun yang terjadi itu kan masa lalu, mau gimana, kita kan nggak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, jadikan pelajaran, jadikan tapakur buat kita semua, kan gitu. Nggak harus lah, nggak harus kita jadi musuh gitu kan, biasa aja gitu. Cuman kalau misalkan canggung-canggung dikit wajar lah gitu. Ya iyalah, yang penting jangan lupakan anak lah, mau sama siapapun itu kan kewajiban gitu. Jadi ya silakan, monggo, kita sebagai
mantan ya mendoakan yang baik lah. Ya nggak perlu juga, nggak perlu. Toh kemarin juga dia nggak ngomong apa-apa, ya kan? Nggak perlu juga. Itu kan udah urusan privacy. Kecuali kalau kitanya memang bener intens, kita anggapnya lu tuh adik gua, kan nggak ada bahasan gitu. Terkait permasalahan putrinya Pak Tarzan, alhamdulillah udah terselesaikan dengan baik. Jadi di sini memang maksud PLN melakukan penertiban itu adalah semata-mata hanya tindakan preventif kepada pelanggan agar listrik yang digunakan pelanggan legal dan memastikan jika daya itu udah sesuai dan tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya konsleting arus pendek. Kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pak Tarzan keluarga adalah sebesar 90 juta dikurangi keringanan setelah masa rapat keberatan yang diputuskan juga bersama dengan tim keberatan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sehingga kurang lebih besaran yang dibayar kewajiban oleh keluarga Pak Tarzan kurang lebih 71 hingga 72 juta rupiah. Sudah membayar secara cash dan lunas dan sudah membayar untuk pepasang baru, meteran baru gitu. Sudah clear dan sudah tuntas dan sudah damai juga dengan PLN, begitu Pak. Dari hasil pemeriksaan memang benar besaran kewajiban dari keluarga Pak Tarzan sebesar 90 juta rupiah itu adalah hasil dari pemeriksaan tim PLN, lalu keluarga Pak Tarzan mengajukan keberatan dan sudah diakomodir difasilitasi oleh tim PLN bersama tim keberatan yang independen. Di sini ada Direktorat Ketenagalistrikan dan keputusannya adalah keberatannya itu ditolak dan besaran kewajibannya menjadi 72 juta rupiah kurang lebih seperti itu. Kita menganjurkan kepada semua masyarakat luas ketika ingin membeli ataupun menyewa aset rumah yang second, ada 4 hal yang perlu dipastikan. Yang pertama, pastikan listrik tidak ada masalah dan memiliki SLO, sertifikat layak operasi. Pastikan tagihan listrik sudah terbayar lunas. Pastikan KWH meter yang terpasang bersegel dan dalam keadaan baik, serta berfungsi dengan benar. Dan yang terakhir, keempat, adalah pastikan listrik yang mengalir itu legal gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.